Jemaah berbahagia, kita masih bincang keutamaan salawat pada Rasulullah SAW. Sebelum kita lanjutkan, bagaimana cara bersalawat kepada Nabi, beri salam kepada Nabi. Saya kasih contoh. Dalam sebuah hadis sahih, kita disuruh kalau mau masuk masjid, sampai je depan masjid tu, jangan langsung masuk. Rasulullah pesan, beri salam dulu kepada dia. Selepas beri salam kepada Nabi, barulah kita masuk dalam masjid dengan membaca doa, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Itu namanya adab masuk masjid. Jadi bila masjid mana pun kita nak datang, sampai depan pintu, jangan langsung masuk. Baca selawat, beri salam kepada Nabi. Bukan selawat, beri salam kepada Nabi. Setelah beri salam kepada Rasulullah SAW, baru kita baca doa, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Nah, masalahnya macam mana cara beri salam kepada Nabi. Itu dia. Maka kita pula masuk je, Assalamualaikum Nabi. Tak mungkin gitu. Maka cara yang baik adalah cara yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah dalam solat pada apa dia? Dan kita baca dalam solat, Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itulah salam yang baik. Itu kita pakai dalam solat. Ya, jadi kalau tanya orang macam mana beri salam kepada Nabi, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalam solat itu paling baik. Bila kita beri salam kepada Nabi, kita sebut Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, maka malaikat turun. Bagaimana sabda Rasulullah, Ma minkum min ahadin salama alayya iza mittu. Tiada salah seorang di antara kamu, artinya siapapun di antara kamu, artinya umat Muhammad SAW, yang mengucapkan salam iza mittu, walaupun beliau sudah meninggal dunia, illa ja'ani Jibril, maka datanglah Jibril kepada Rasulullah SAW sambil berkata, Waqala Jibril, Ya Muhammad, wahai Muhammad, Haza fulan ibn fulan yuqribuka salam. Ya Muhammad, ini si fulan ibnu fulan memberi salam kepadamu. Apa kita baca tadi? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa jawab Nabi? Wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi doakan kita, semoga Allah selamatkanlah engkau, Allah rahmatilah engkau dan berkah turunkan. Baik, halaman 147. Al-Faqih mendengar dari ayahnya sebuah cerita bahawa ketika Sufyan As-Sawri sedang tawaf. Siapa Sufyan As-Sawri ini?
Sufyan Ats-Tsauri ini salah seorang ulama tasawuf yang cukup terkenal. Sufyan Ats-Tsauri ini sedang tawaf. Dia melihat seseorang yang setiap melangkah, setiap mengangkat dan menurun kakinya, artinya setiap dia melangkah, dia baca salawat. Dia baca salawat atas Nabi Muhammad SAW. Waktu tawaf itu dia keliling Ka'bah, asal dia melangkah baca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, contohlah. Lalu Sufyan Ats-Tsauri agak sedikit heran, kenapa dia asyik baca selawat? Kenapa dia tak baca doa? Maka Sufyan Ats-Tsauri bertanya, wahai saudara, kenapa kamu hanya baca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah dalam hal ini engkau ada cerita khas ke? Ada kisah yang spesial? Jadi kurang itu kan. Maka orang itu menjawab, siapa engkau? Kalau bahasa kasar, kalau bahasa orang Gelang, lu siapa? Mau tanya gua? Itulah. Wah, sekarang kan gitu. Lu siapa? Mau tanya gua? Engkau siapa? Semoga Allah menyelamatkan kamu. Sufyan Ats-Tsauri menjawab, aku adalah Sufyan Ats-Tsauri. Orang itu langsung berkata, seandainya kamu bukan orang yang istimewa di masa ini, artinya dia tahu Sufyan Ats-Tsauri seorang ulama besar. Andai kata engkau bukanlah orang yang istimewa di zaman ini, niscaya saya tidak akan memberitahu engkau dalam masalah ini, dan aku takkan tunjukkan rahasia ini kepada engkau. Kemudian orang itu bercerita kepada Sufyan. Apa ceritanya? Dia cakap, sewaktu aku mengerjakan haji bersama ayahku, dan ketika berada, tiba-tiba ayahku meninggal. Lalu wajah ayahku ni hitam. Ayah ni tak hitam, cuma kerana waktu meninggal jadi hitam. Lalu saya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan karena malu saya menutupi wajah ayah saya dengan sarung. Mungkin kalau terlalu penat, saya tertidur katanya, dan bermimpi ada seseorang yang sangat tampan, sangat bersih, dan sangat harum. Dia mendekati arwah ayah saya. Seketika wajah ayah saya berubah menjadi putih. Orang yang tampan itu akan pergi. Bila dia nak pergi, saya langsung bertanya, pegang pakaiannya. Saya pegang pakaiannya, saya bertanya, wahai hamba Allah, siapakah kamu sehingga Allah menjadikan wajah ayahku menjadi putih di tempat yang istimewa ini? Orang itu menjawab, apakah engkau tidak mengenal aku? Aku adalah Muhammad bin Abdullah yang membawa Al-Quran. Artinya dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul melanjutkan cerita, sungguh ayahmu itu termasuk orang yang melampaui batas, banyak dosa. Bapa kau ni banyak dosa. Akan tetapi walaupun dia banyak dosa, dia selalu banyak baca selawat kepada aku. Ketika ia berada dalam suasana yang susah ini, ia meminta pertolongan kepada aku, maka aku pun menolongnya. Karena aku suka memberi pertolongan
kepada orang yang banyak membaca salawat atasku. Setelah itu saya terbangun dari tidur dan saya lihat wajah ayahku berubah menjadi putih berkat salawat. Artinya, jamaah yang berbahagia, orang yang rajin berselawat nanti insya Allah ketika dia meninggal, wajahnya, saya banyak tengok para ulama yang rajin berselawat, wajahnya itu ada cahaya, bersih, ada aura keimanan, tak gelap. Ya. Nak tidur kita baca selawat, ya. Dan perlu diingat, baca selawat ni kata ulama, engkau ikhlas ke tak ikhlas sampai, itulah kelebihan selawat. Ada satu pertanyaan yang menarik dalam Quran, dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Diawali ayat apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah berselawat kepada Nabi. Itu saya jelaskan supaya jangan salah faham. Dan para malaikat pun berselawat. Coba perhatikan, ini keutamaan salawat, ini kelebihan salawat. Bila Allah suruh kita solat, Allah tak ada cakap pun yang mengatakan solatlah kau, kerana aku pun solat. Allah tak cakap macam itu. Ketika Allah perintahkan puasa, Allah tak cakap sungguh aku puasa, kau puasalah. Tak ada. Ketika Allah perintahkan kita keluarkan zakat, sungguh aku keluarkan zakat, engkau berzakatlah. Tak ada. Semua perintah itu, kecuali perintah salawat, itu luar biasa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguh, ya, Allah berselawat kepada Nabi. Nah, jangan salah faham. Apakah Allah berselawat kepada Nabi lalu Allah bacalah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad? Bukan begitu maknanya. Maknanya Allah berselawat kepada Nabi, maknanya Allah memberikan rahmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan rahmat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berselawat para malaikat disuruh berselawat. Apakah malaikat berselawat itu dengan mengatakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad? Bukan. Selawat malaikat itu sebagai tanda kagumnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sekarang selawat kita kepada Rasulullah. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi. Maka kalau orang tak faham, buat apa kita baca selawat mendoakan Nabi? Nabi kan dah Allah dah ampunkan. Mestinya kita yang minta didoakan Nabi. Ini kita pula mendoakan Nabi. Wah, ini macam mana ni? Ingat, saya tanya jemaah. Satu hari jemaah jumpa seseorang yang jemaah hormati, kagumi. Kira-kira cakap apa dengan dia? Semoga Allah panjangkan usia awak. Betul?
Semoga Allah murahkan rezeki awak. Katalah jumpa satu ustaz yang jemaah minat dengan ustaz tu, jemaah suka dengan ustaz tu, kira-kira jumpa macam mana? Apa khabar ustaz? Semoga ustaz sihat. Padahal ustaz tu sihat apa? Dia tak sakit. Buktinya dia baru mengajar. Tapi kita cakap semoga ustaz sihat, ustaz panjang umur, ya kan? Itu kenapa doakan kita? Kerana menghormati. Betul? Kerana menghormati. Ustaz tak minta doa dia. Dia tak minta jumpa doakan saya. Tak, dia tak cakap kita. Semoga ustaz mudah awak, semoga ustaz murah rezeki, semoga ustaz sihat selalu. Itu kan? Itu tanda apa? Tanda hormat. Nah, sama. Kita baca selawat kepada Nabi sebagai rasa hormat kita, rasa respect kita pada Nabi. Itu dia. Tanda kita menghormati Nabi. Nabi tak suruh kita doakan. Didoakan atau tidak, Nabi tetap masuk surga dia. Tapi kita kan kena menghormati beliau. Itu. Jadi salah satu fadilah orang yang banyak baca salawat, insya-Allah dia meninggal nanti wajahnya itu ada cahaya aura orang-orang beriman. Ada selawat yang pendek, ada selawat Jibril itu pendek, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, itu pendek. Satu hari baca 1000 kali, tak habis setengah jam. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu boleh juga. Saya ingin mengatakan apa, mengajak sekalian, cuba dijadikan bacaan salawat ini menjadi salah satu bacaan harian kita, salah satu bacaan harian kita. Pagi selain berzikir dengan zikir yang sudah biasa kita baca, selawat jangan lupa, kerana itu memudahkan urusan. Diriwayatkan dari Amr bin Dinar dari Abu Ja'far bahawa Nabi SAW bersabda, "Man nasiya salata alayya faqad akhta'a tariqal jannah." Itu dia. Barang siapa lupa membaca salawat atasku, berarti dia telah keliru, berarti dia telah sesat jalan menuju surga. Itu Nabi mengatakan apa? Siapa-siapa yang lupa baca salawat, maka berarti dia sudah keliru jalan ke surga. Jemaah yang berbahagia, saya selalu mengatakan, hidup ini sebenarnya mudah. Yang bikin susah tu gaya kita je. Hidup ini mudah. Cuba fikir baik-baik. Kenapa mudah? Saya cakap mudah. Apa? Kita kalau ingin nak makan jagung, memang sekarang cakap, kalau jemaah dah cakap nak makan jagung pergi beli pasar. Itu maksud saya. Kalau kita nak makan jagung, kita kena tanam benih jagung, kan begitu. Kalau kita nak makan nasi, kena tanam benih padi. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Kita tanam jagung, benih jagung, maka kita tuai yang kita petik jagung. Kalau kita tanam ubi, yang kita petik apa? Ubi. Sama. Kalau kita tanam kebaikan di dunia ini, maka insya-Allah kebaikan yang kita petik di akhirat itu pasti. Tapi kalau di dunia kita tanam kejahatan, kita tanam maksiat, maka di akhirat yang kita petik apa? Pasti murka Allah.
Nah, kalau kita banyak membaca salawat selagi kita di dunia, insya Allah kita akan petik hasilnya di akhirat ketika bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul kenal kita karena kita rajin baca salawat. Nah, yang kita takut orang yang hampir jarang baca salawat atau tak pernah baca salawat. Kita khawatir Nabi jangankan tengok, dia palingkan mukanya dari kita nanti. Allahu Akbar. Maka marilah pagi baca 10 kali yang biasa, ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang pendek sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nak tidur baca. Dan satu, saya punya pengalaman. Kalau ada barang hilang, bukan barang hilang, kita lupa letak. Mana letak benda ni. Bacalah salawat. Insya Allah ingatkan. Kita bertawassul, ya Allah, dengan berkat salawat yang aku baca ni, ingatkanlah di mana aku letak benda ni tadi. Baca salawat. Insya Allah ingat. Baik, kita sambung lagi dari Abu Hurairah, dari ayahnya, dari Nabi SAW. Arba'un minal jafai, 4 perbuatan termasuk perbuatan yang tidak terpuji. Jangan buatlah 4 perbuatan yang sangat-sangat tidak terpuji, yaitu pertama, ayyabul rajul wa huwa qa'id. Seseorang ni laki-laki atau perempuan tak mungkin kencing berdiri. Sebenarnya Rasulullah kurang senang melihat kita, bukan kita, laki-laki kencing berdiri. Yang kedua, yang sah jabhaita qabla ayyamrad ayyamraha minas salat, yaitu mengusap dahi sebelum selesai solat. Jadi selagi belum selesai solat, jangan diusap dahi. Dan dalam pandangan ulama ini selalu orang selepas wudu kadang-kadang dia lap wajah dia. Jangan, itu makruh kata ulama hukumnya mengelap air wudu. Kenapa? Karena air wudu itu nanti sebagai cahaya kita di akhirat. Jangan dilap. Dan ketika solat dilarang apa? Dia tidak haram, tidak diharamkan, cuma tidak terpuji. Artinya Nabi tak suka, itu lebih kurang. Nabi tak suka, dia tak sampai haram. Pertama, kencing berdiri. Yang kedua, mengusap dahi sebelum solat, sebelum solat selesai. Selanjutnya, wa ayyasma'an nida' wala yashhadu misla ma yashhadul muazzin. Satu lagi yang tidak disukai Rasulullah atau tidak terpuji, seseorang yang mendengar azan tapi tidak menirukan apa yang diucapkan muazzin.
kita dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau diam aja apa? Tapi sedih memang. Ya. Ada azan orang berbual, itu yang saya heran. Jawab. Apa yang Bilal baca, yang Bilal kumandangkan ikut. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita ikutlah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah ini para orang tua itu, saya pun termasuklah orang tua itu. Kalau sudah sampai kepada wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, nanti dia letak, ambil, cium jari, bacakan selawat, dia taruh. Apa fadilahnya? Pernah tengok tak lagi itu? Tak tahu perempuan buat, tak tahu, tapi kan laki-laki banyak buat yang orang tua lah. Bilal baca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya baca selawat. Orang yang mengamalkan itu, insya Allah dia tidak akan kabur matanya sampai tua. Sampai tua dia nampak aja. Salah satu fadilahnya itu. Kecuali ketika baca hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, baru baca la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ketika baca as-salatu khairun minan naum, jawab sadaqta wa ghayrta, sadaqta, benar. Di orang yang mendengar suara azan tapi tak mau ikut, itu satu hal yang tak terpuji lah. Cuma saya heran, ya kadang-kadang lucu saya tengok. Betul, lucu saya tengok, kadang-kadang ketawa sendiri. Bila perempuan panggil sayang, kami cepat laki-laki itu datang. Betul. Kalau isteri panggil kan, atau ya, kalau kekasih panggil sayang, main lagi, berlari datang. Allah panggil dia tak nak datang. Gerak betul. Allah panggil dia suruh solat, dia tak datang. Kadang-kadang heran kan, sayang berebut datang, bila solat tak datang. Heran kan? Betul kan? Dia satu pakcik, bila perempuan tu sayang, laju lalu dia tu lewat masjid solat, dia tak tahu dia. Padahal Allah tu kurang sayang apa dengan dia, kurang cinta apa Allah dengan dia. Itu heran saya. Sama lah dengan makcik-makcik kerupuk. Kalau dah jantan panggil dia sayang, laju jalan dia. Suruh solat tak solat. Bukan sini lah, sana. Saya selalu mengatakan, jemaah, orang Islam kalaulah sampai tak solat, apa yang kita katakan? Itu musibah paling besar lah dia dapat. Tak ada musibah lagi lah. Betul. Orang Islam, kalau dia tidak mendirikan solat, dia telah ditimpa musibah yang paling besar. Kenapa? Satu, doa Allah tak kabulkan, rezeki tak berkah. Walaupun banyak rezeki tak berkah, karena keberkahan rezeki ada pada solat. Semua perbuatan baiknya Allah tak kasih pahala. Dalam kubur dia tak boleh jawab, banyak Allah, siksa dia terima nanti. Jadi hati-hati. Jangankan tak
saut suara azan pun itu benda, itu perkara tidak terpuji, apalagi meninggalkan solat. Cuma itu tadi lah, bila janda bagi sayang, speak dia lagi, speak. Bila Allah panggil solat, kau tak tahu, boleh betul. Taklah, kau nak jadi. Yang keempat ni penting. Wa an azkura indahu fala yusalli alayya. Seseorang yang apabila mendengar nama aku disebut tapi tidak membaca selawat atasku, maka Nabi tak suka orang itu. Jadi bila kita dengar orang sebut Nabi Muhammad SAW, langsung kita beri selawat sallallahu alaihi Muhammad atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, sambung lagi. Itu dia. Masih ada waktu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu alayya, bacalah salawat atasku, arti kepada Nabi SAW. Fa inna salata alayya zakatu lakum, bacalah salawat atasku, karena sesungguhnya salawat atasku itu untuk membersihkan dosa-dosamu. Tak ada kita yang tak berdosa, tak ada kita yang tak bersalah. Apalagi sekarang dah minggu depan insyaAllah dah hampir masuk 1 Rabiul Awal, dah masuk bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah SAW. Dan Rasul pesan, yaitu mintalah kepada aku sebagai wasilah. Jadi kalau kita nak mohon kepada Allah, jadikanlah Rasulullah sebagai wasilah. Ini disebut dengan tawassul. Sahabat bertanya, apakah wasilah itu ya Rasulullah? Wa mal wasilah? Maka Rasul menjawab, qalu a'la darajatin fil jannah. Beliau menjawab, derajat yang paling tinggi di surga, yang hanya seorang saja yang akan memperolehnya, dan aku berharap semoga akulah orang yang memperolehnya. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang insya Allah dengan izin Allah yang mendapatkan derajat yang paling tinggi di surga nanti. Oleh karena itu, siapa-siapa yang rajin baca selawat, pertama, dia dimudahkan segala urusannya. Segala urusannya dimudah, dan doanya akan dikabulkan. Al-Faqih berkata, seandainya salawat itu tidak mengandung pahala kecuali syafaat Nabi SAW, niscaya orang yang berakal sehat tidak akan pernah melupakannya. Apalagi salawat itu boleh menghapuskan dosa dan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi keutamaan salawat selain mendatangkan rahmat Allah, dia juga boleh menghapuskan dosa-dosa kita. Boleh menghapuskan dosa-dosa kita. Di awal pembicaraan kita tempoh hari, dikatakan apa, barang siapa membaca selawat 100 kali satu hari, mi'atan marrah. Siapa yang baca selawat 100 kali satu hari, maka Allah akan kabulkan, Allah akan tolong dia, Allah akan kabulkan permintaannya
100 permintaan. Salah sisi dunia wassamai fil akhirah. 30 urusan dunia, 70 urusan akhirat. Jadi kalau kita baca salawat 100 kali satu hari, ada 30 doa kita Allah kabulkan, 70 nanti di akhirat. Maka saya katakan orang yang paham salawat, insyaAllah dia takkan tinggalkan salawat kalau dia dah tahu fadilah salawat. Selain menghapuskan dosa, dia juga mendatangkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga mengundang rahmat Allah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asra salawat wa hatta anhu asra khati'at." Barang siapa membaca salawat atasku 1 kali salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka Allah akan menurunkan 10 rahmatnya. 10 rahmat Allah akan turun kepada orang yang baca salawat dan akan menghapuskan 10 dosanya. Artinya semakin banyak baca salawat, semakin banyak rahmat Allah turun pada kita. Semakin banyak baca salawat, semakin banyaklah dosa kita diampunkan oleh Allah. Rugi siapa yang tak baca salawat. Apabila kamu ingin mengetahui bahawa salawat itu termasuk ibadah yang sangat utama, maka perhatikan. Ini tidak saya jelaskan tadi dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat pada Nabi. Allah berselawat pada Nabi, maksudnya Allah memberikan rahmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan fikir pula Allah berselawat pada Nabi, Allah baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bukan. Maksud Allah berselawat pada Nabi, Allah memberikan rahmatnya kepada Rasulullah SAW. Maksud malaikat berselawat pada Nabi, malaikat mengagumi Rasulullah SAW. Maksud salawat hamba kepada Rasulullah, salawat kita kepada Rasulullah sebagai penghormatan kepada Rasulullah SAW. Dalam ibadah-ibadah yang lain, Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk mengerjakannya. Tadi ini sudah saya jelaskan. Dalam solat, ibadah solat, Allah tak cakap sesungguhnya aku solatlah engkau. Allah tak cakap. Ibadah haji, Allah tak cakap sesungguhnya aku hajilah engkau, tak. Tapi dalam masalah salawat, Allah yang beritahu, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguh aku berselawat dan para malaikat berselawat. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abu Layla dari Ka'ab bin Ujrah, dia bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kami baca salawat atas Muhammad? Dijelaskan, Qulu, Nabi katakan, bacalah. Jadi nak tanya macam mana baca salawat kepada Nabi? Allahumma salli ala Muhammad wa
sallaita wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini disebut dengan selawat Ibrahimiyah yang selalu kita baca dalam solat. Baik, saya kira itu dulu, insyaAllah. Kita jumpa nanti Jumat yang akan datang. Ini hari mungkin banyak di antara jemaah yang berangkat ikut Ustaz Fahmi di Lombok. Mudah-mudahan mereka selamat kembali ke tanah air, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna. Ya Allah, di rumah-Mu yang penuh berkah ini, kami angkat tangan kami memohon kepada-Mu, ya Allah. Mudahkanlah segala urusan kami, bukakanlah segala pintu kebaikan kepada kami, ya Allah. Bukakanlah pintu rahmat, pintu ampunan, pintu rezeki dan pintu kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat kepada kami sekeluarga. Bantulah kami, ya Allah, untuk selalu berzikir menyebut nama-Mu. Bantulah kami, ya Allah, untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Dan bantulah kami, ya Allah, untuk selalu memperbaiki ibadah kami, memperbaiki akhlak kami. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, hindarkanlah kami dari perasaan hasad, dengki, iri. Jauhkan kami, ya Allah, dari penyakit bakhil. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami sadar dan kami insaf bahwa kematian pasti datang kepada kami satu hari nanti. Oleh karena itu, sebelum kematian datang pada kami, berikan peluang, ya Allah, untuk bertaubat kepada-Mu dengan sebenar-benar taubat. Berikan peluang, ya Allah, untuk mengumpulkan amal-amal saleh kami bekal di akhirat kelak. Ya Allah, ketika ajal kami sampai, jadikan kami hamba yang husnul khotimah. Mudahkan lisan kami, lancarkan lisan kami menyebut kalimat tauhid di akhir hayat hidup kami. La ilaha illallah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa orang-orang yang kami sayangi. Pertemukan kami kembali dan satukan kami kembali, ya Allah, bersama kedua orang tua kami dan orang-orang yang kami sayangi di surga yang penuh nikmat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.